Oke, masih dengan ekonomi, kita akan bahas selanjutnya yaitu tentang skala prioritas. Mudah-mudahan kalian masih semangat untuk belajar. Meskipun di rumah saja, kita akan tetap semangat mendampingi kalian untuk belajar di rumah saja. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang skala prioritas. Nah, secara umum apa sih skala prioritas? Nah, mungkin kalian sudah dengar ya atau tidak awam lagi skala prioritas. Nah, skala prioritas itu apa? Betul ya, skala prioritas itu adalah kebutuhan yang harus didahulukan nih. Atau secara umum kebutuhan akan pangan, sandang, dan papan yang harus didahulukan pemenuhannya dibanding dengan kebutuhan yang lain. Nah, ngomong-ngomong tentang pangan, sandang, dan papan, ini termasuk kebutuhan apa? Yap, betul, kebutuhan primer ya. Oke, kebutuhan primer ini memang kebutuhan yang harus didahulukan. Pangan itu apa? Pangan itu makanan, sandang pakaian, papan itu rumah ya. Oke, selanjutnya, nah, skala prioritas ini dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah kebutuhan primer dan kebutuhan sekarang. Nah, kebutuhan primer itu seperti yang tadi sudah dijelaskan, ini kebutuhan yang harus dipenuhi untuk bertahan hidup ya. Yang tadi contohnya adalah sandang, pangan, dan juga papan. Nah, yang kedua ini adalah kebutuhan sekarang. Apa sih kebutuhan sekarang? Nah, kebutuhan sekarang itu bisa dilihat dari waktunya. Kalau misalnya hari ini hujan, berarti kebutuhan sekarangnya adalah payung. Kalau sedang sakit, berarti kebutuhannya yang sekarang adalah obat. Oke, next. Prioritas kedua, berarti kebutuhan sekarang itu adalah kebutuhan yang urgent ya, yang harus segera dipenuhi sekarang juga. Nah, selanjutnya ada kebutuhan prioritas yang kedua, yaitu kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini kebutuhan kedua ya, setelah kebutuhan primer terpenuhi, sandang pangan papannya terpenuhi, baru kita ke kebutuhan sekunder. Contohnya apa, Bu? Contohnya adalah misalnya hiburan. Kalian pasti perlu hiburan ya. Hiburan. Terus perlu apa lagi? Perlu liburan. Nah, yang kedua ada kebutuhan masa yang akan datang nih. Ini keperluan yang diestimasi. Kalau misalnya masa yang akan datang itu kita akan butuh ini nih, misalnya contohnya apa? Contohnya asuransi pendidikan itu perlu, tapi kebutuhannya nanti. Lalu apa lagi? Tabungan. Oke, next selanjutnya adalah prioritas ketiga, yaitu kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier di sini adalah kebutuhan yang mewah. Contohnya kendaraan mewah ya. Kendaraan mewah, perhiasan, dan lain-lain yang berupa kemewahan. Nah, kalau misalnya kendaraannya motor gimana, Bu? Nah, kalau motor di sini mungkin sudah tidak masuk kebutuhan tersier ya, tetapi lebih kepada kebutuhan sekunder, karena sekarang motor itu hampir semua orang pasti membutuhkan kendaraan dan rata-rata punya motor, tapi bukan termasuk kebutuhan primer juga ya. Oke, next selanjutnya kita akan bahas tentang skala prioritas dalam
pengelolaan keuangan. Oke, selanjutnya subbab yang keempat yaitu tentang skala prioritas dan pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan nih, langkah pertamanya yaitu kita dapat melakukan dalam mengelola keuangan adalah yang pertama harus membuat pembukuan keuangan. Nah, kalau misalnya mau mengelola keuangan pasti perlu pembukuan atau dirinci atau ditulis sedetail mungkin dalam sebuah catatan. Yang kedua, dalam pengelolaan keuangan, langkah selanjutnya adalah memonitor dan mengevaluasi secara berkala. Setelah dicatat, dirunut, lalu dilihat lagi, dievaluasi lagi, ditinjau kembali apa yang kurang, apa yang sekiranya tidak perlu bisa di-delete. Nah, selanjutnya adalah membiasakan diri menabung sejak dini. Nah, ini menjadi 3 langkah dalam pengelolaan keuangan. Oke, next kita akan bahas tentang kebutuhan dan alat pemenuhan kebutuhan. Oke, sampai di sini. Jika ada yang perlu ditanyakan, maka kita akan diskusi di wall. Untuk penugasan nanti akan ada di Google Form-nya. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.